Rem belakang, rem belakang. Nah, kuat nggak? Istirahatin dulu aja tuh, naikin ke situ. Istirahatin. Ya. Rem belakang. Gak apa-apa mas, lo paksa aja. Halo, selamat datang kembali di channel Mas Rang. Kali ini Mas Rang mohon maaf sebelumnya karena Mas Rang mengulang video ke Dieng via Kerakalan. Tadinya pengen ajakin kalian via Kajen, tapi Mas Rang kalah suara nih teman-teman. Semoga video ini menghibur ya. Sebelum lanjut videonya, Mas Rang pengen jelasin kalau sekarang Mas Rang lagi ada di SPBU Subah Batang Pekalongan nih teman-teman. Buat teman-teman yang penasaran kenapa Mas Rang sama rombongan bisa ada di sini, tonton video sebelumnya yang ada di profil YouTube Mas Rang. Di situ dijelasin dari Jakarta menuju Pekalongan Batang via Pantura. Nah, sebelum lanjut, Mas Rang nggak pernah lupa tuh buat doain teman-teman dan kita serta keluarga selalu sehat, hajat-hajatnya lancar, serta diberi perlindungan dan dijauhkan dari segala macam penyakit dan mara bahaya nih teman-teman. Oke, sebelum lanjut kita menuju Dieng, Mas Rang pengen isi bensin dulu. Kebetulan sisa bensin Mas Rang ini ada 40.000 ya. Mas Rang naruh duit berangkat itu 200, masih ada 140.000. Lebih baik kita isi dulu di sini karena menuju Kerakalan itu nggak cuman harus motor yang sehat, fisik yang oke, tapi bahan bakar yang cukup. Jadi pastiin buat teman-teman yang pengen ke Dieng via Bawang Kerakalan, bensin kalian cukup ya. Sebetulnya masih ada 2 SPBU lagi nanti di atas, tapi karena udah jalannya menanjak dan menikung pasti kita terlena. Lebih baik isi di daerah Batang sini teman-teman. Itu sih saran Mas Rang. Jadi pastiin ya, kalau kalian pengen ke Dieng via Bawang Kerakalan, bensin kalian wajib cukup. Jangan sampai udah sampai puncaknya bensin kalian kedip-kedip. Itu sih pesan Mas Rang. Ya. Aman? Setelah subuhan menurut Mas Rang itu waktu yang paling pas ya buat menuju Kerakalan via Bawang. Karena kita bisa dapat sunrise nanti di perjalanan. Dan sunrise ini yang membuat perjalanan kita lebih berwarna ya. Jadi nggak hanya flat kita di siang hari terus ataupun di malam hari terus. Nah, penguluran waktu di daerah Batang Pekalongan ini yang membuat fisik kita lebih santai, lebih rileks, tapi kita dapat pemandangan juga. Menurut Mas Rang, timeline Mas Rang ini paling pas buat menuju ke Kerakalan. Jadi buat teman-teman yang pengen ke Kerakalan via Bawang, coba deh ikutin jam dari Mas Rang ini. Semoga di perjalanan kalian itu nggak ngebosenin.
ketika kalian pagi hari lewat sini, pemandangan yang kalian dapat seperti ini ya teman-teman. Syahdu banget ya. Tapi sebelumnya Mas Rang pengen minta maaf kepada teman-teman kalau kamera Mas Rang lupa Mas Rang bersihin. Jadi seperti ada kotoran binatang yang nempel di lensa action cam Mas Rang. Nih, Mas Rang pengen ngebahas tentang gimana cara nanjak di kerakalan. Sebetulnya motor standar itu mampu menanjak di kerakalan. Tinggal kebiasaan kita aja yang ngebejek motor untuk bisa nanjak. Jadi menurut Mas Rang, kalian bejek aja sampai titik terlimit. Jangan sampai terlalu full, karena ketika throttle terlalu full, motor ke teman-teman akan ngok nih. Jadi pastiin secukupnya aja nanjaknya, tapi momen yang dibutuhkan di sini ketika emang terlihat tanjakan udah curam, pastiin tambah kecepatan kalian. Itu sih pesan Mas Rang. Jadi gimana ya? Settingan CVT di sini memang mempermudah, tapi skill kalian yang lebih diuji ketika melewati tanjakan kerakalan. Pastiin motor kalian itu jangan sampai lelah ya teman-teman. Dijaga ritmenya, dijaga power mesinnya. Itu sih pesan Mas Rang. Rem belakang. Nah, kuat nggak? Istirahatin dulu aja tuh, naikin ke situ. Istirahatin, ya. yang takut PCX yang gagal dia. Bener kan kagak naik kan tadi mikirin gua masih nggak naik ke sini. Kalau di sana tadi bergoyang-goyang nih udah. Ih. Assalamualaikum. Amit Pak. Wes leren sih. Terus soalnya Aryo kayak iya lah. Gue pikir itu motor hijau masih bisa ngegas lagi. Heran gue. Dia bore up. Oh, Bore up dia. pulinya dadang. Pulinya dadang. Belum ada stiker dadang. Demong ini. Demong. Akhirnya kita putusin buat istirahat dulu di sini biar CVT motor Mas Ega itu adem. Karena pas lagi dipegang itu udah panas banget. Mas Rang yakin beltnya udah sampai atas tapi motornya nggak jalan. Biasanya sih mangkoknya sih gosong nih. Yang udah-udah kanvasnya minimal habis lah. Biarin kita istirahat, anak-anak udah pada di atas. Di samping motor Mas Ega yang emang menurut Mas Rang berat, mungkin berat badannya Mas Ega menambah beban motor ini. Mas Rang bukan ini ya body shaming, tapi emang pada kenyataannya mungkin motor ini terlalu berat mengangkat beban. Belum beban box dan beban bawaan yang dibawa Mas Ega di box bagasinya. Jadi lebih baik kita tukeran dulu deh. Biar Mas Ega jalan duluan nyamperin anak-anak,
Vario 125 old-nya biar Mas Rang yang bawa. Kalau yang Mas Rang rasain sih ya, motornya standar harusnya sih nyaman-nyaman aja ya. Cuman mungkin Mas Ega lebih ke di gaspol, jadinya motor ya bener-bener ngok. Kalau Mas Rang biarin aja motornya ngebuka dengan sendirinya. Biasanya sih aman-aman aja kayak gini nih, momen-momen kayak gini ya Mas Rang tarik momennya. Tapi ketika emang udah limit ya nggak usah kita paksain, jadi biarin aja gas-gasannya setengah. Itu sih tips kecil dari Mas Rang. Semoga teman-teman yang pengen ke Krakalan nggak kaget ketemu tanjakan di sini. Biasain yang pertama, jangan panik. Ketika motor udah berhenti, pastiin rem belakang yang kalian pencet, jangan rem depan. Kalau rem depan biasanya akan melorot ke bawah nih teman-teman. Jadi diingat ya, ketika kalian ditanjakan, usahakan gunakan rem belakang. Pastiin rem kamu wajib sehat. Itu sih pesan Mas Rang. Kita lanjut lagi yuk. Kalau tadi motor Mas Ega mati itu adalah level kedua tanjakan Krakalan, ini adalah level ketiganya. Jadi dimana kita udah nanjak, ketemu jalan ancur, terus dapat tikungan. Aduh, itu berat banget. Tapi Mas Rang yakin motor Mas Ega ini mampu sebenarnya. Ya nggak usah dibetot aja, santai aja, ikutin bukan motornya. Walaupun speednya cuma 20, tapi nanjakan. Karena sebenarnya touring bareng-bareng itu emang terasa kejar-kejaran. Tapi sebenarnya yang penting tuh nanjak. Intinya finish, kayak gitu aja sih pesan Mas Rang. Jadi buat teman-teman yang touringnya barengan nggak usah dikejar, ikutin limit motor aja. Biasain kita mengerti motor, bukan motor yang mengerti kita. Itu sih pesan dari Mas Rang. Yuk sebentar lagi udah sampai nih, kita bakal ketemu anak-anak di atas pas di tol Kayangannya. Nah, mana Mbak Asya? Aku turun lagi kayaknya. Mbak Asya sama siapa? Belum mau jemput lagi. Pakai ini? Nggak, pakai ini aja. Pakai ini aja udah. Dan akhirnya PCK Mas Noval kalah di tikungan ketiga menuju tol Kayangan nih teman-teman. Alhasil Mas Noval mau minjem Gayatri buat jemput Mbak Asya di bawah. Ternyata mereka masih di bawah. Mas Rang pikir udah di atas. Gak apa-apa, biarin aja Mas. Kita coba rekap ya. Tim WS waktu itu kuat ya, walaupun Mas Rang pakai Mio Sporty aman-aman aja. Tim Demong dan Mas Abil kuat. Tim Mas Aris dan Mas Faisal juga kuat. Tapi kali ini di rombongan ini dua korbannya, tanjakan Krakalan makan dua korban, yaitu Mas Noval dan Mas Ega. Aduh, kali ini tim Mas Rang gagal buat perawanin tanjakan Krakalan temen. Oke, setelah fight di tanjakan Krakalan, kita rest dulu di tol Kayangan nih teman-teman. Sekedar sarapan, ngangetin badan dan menikmati pemandangan. Oke, Mas Rang pesan-pesan dulu biar enak. Soalnya Mas Rang udah ngerasa lapar ya dari tadi di SPBU. Oke, Mas Rang pesan-pesan dulu yuk.
sponsorin nggak betadin? Lu nyuruh rombongan gua pada jatuh apa gimana? Kasih pro. Setelah istirahatnya cukup, kita lanjut lagi ya teman-teman. Kalau tadi ditanyakan kerakalan, motor atau power motor yang diuji sekarang adalah pengereman. Kali ini kita akan turun dari Tol Kayangan menuju Landmark Dieng. Nah, rencananya sih kita pengen ngeres di daerah air terjun Sikarim, karena ini masih pagi banget, sedangkan waktu check-in kita jam 12 siang. Jadi ya kita buang-buang waktu dulu aja ya. Oke, kita lanjut lagi yuk. Let's go. Buat kalian yang pernah mampir ke air terjun Sikarim pasti tahu banget ya turunan dan tanjakannya seperti apa. Dan kali ini motornya Mas Apit yang gagal ngerem nih. Sebetulnya Mas Rang pengen bilang nggak usah disiram ya, biar adem aja karena udara. Toh kita sekalian ngeres-ngeres. Tapi udah terlanjur, alhasil cakramnya rada mulet, alias pas dipakai agak-agak seperti speleng. Ini tips buat kalian ya, ketika panas diemin aja teman-teman. Setelah memikirkan strategi dan rencana kita yang paling matang adalah Mas Noval dan Mbak Asya naik Gayatri, sedangkan Mas Rang pakai motornya Mas Noval. Untuk Mas Ega tetap percaya dengan power motornya, tentunya dengan di briefing kita ya, dibilang nggak usah terlalu digaspol. Oke, kita nanjak di tanjakan Sikarim nih sekarang teman-teman. Buat teman-teman yang tahu turunannya aja dan keluar di Temanggung, nah biar kalian tahu nih tanjakan Sikarim segini ekstrim. Nah udah kelihatan kan Mas Ega di depan Mas Rang yang udah terlihat melambat. Semoga Mas Ega kuat di sini. Kita tungguin aja yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Mas Rang yakin Mas Ega bisa, walaupun udah agak tertatih-tatih sih. Mas Rang kali ini nggak bisa nolongin karena mau ngangkat atau ngail power motornya Mas Noval biar nggak keteter juga. Mungkin di depan akan Mas Rang tunggu karena menurut Mas Rang tanjakan di sini cukup tinggi dan panjang. Untuk level terakhirnya adalah pendek dan curam. Dan bener aja Mas Ega udah gak kuat. Harusnya Mas Noval kuat sama Mbak Asya pakai Gayatri, tapi sayangnya Mas Noval mau nolongin Mas Ega. Alhasil Gayatri juga tertatih di sini. Ini udah Mas Rang bilang, udah gas aja Mas Noval, biar si Gayatri sampai ke atas, biar Mas Rang yang nge-backup Mas Ega kalau kenapa-napa. Oke, Mas Rang coba naik, walaupun motor Mas Noval cukup tertatih-tatih, akhirnya kita berhasil sampai di atas teman-teman. Wih, bener-bener banyak drama touring kali ini.
juga tempatnya. Ada bangku. Alhamdulillah akhirnya rombongan sampai juga di homestay. Untuk homestay yang kita tempatin namanya adalah Viva Homestay. Ini ada di daerah Arjuna. Enak banget teman-teman di sini, deket dari Sikunir dan deket juga dari landmark Dieng. Oh iya, baru kali ini Mas Rang dapat homestay yang proper di Dieng. Untuk harganya per kamar 400.000. Oh iya teman-teman, kalian penasaran nggak apa aja yang Mas Rang bawa di jok buat short trip kayak gini? Nih, yang pertama adalah baju satu set yang Mas Rang taruh di tengah jok. Gunanya biar berat beban ada di titik tengah motor atau center of gravity. Kemudian Mas Rang pengen ambil sarung buat sholat serta buat menahan dingin, just in case aja. Nah, untuk kompor nggak Mas Rang bawa karena di homestay ini udah ada dapur umumnya, jadi kita nggak perlu repot ngeluarin alat masak. Udah the best banget deh nih homestay. Menurut Mas Rang dengan harga 400.000, Mas Rang bagi dua, Mas Rang dan Mas Ega jadinya 200 per orang, udah cukup worth it ya. Oke, jadi kalian tahu kan apa aja yang Mas Rang bawa ketika trip pendek kali ini. Oh iya, buat teman-teman jangan pernah lupa ya bawa perleng. Kadang-kadang perleng di penginapan itu atau colokan itu sedikit. Jadi buat kalian yang gadgetnya banyak, pastiin bawa terminal kuningan atau kita biasa nyebutnya perleng. Oke, kita lihat yuk kamarnya kayak gimana. Mbak. Yoi, cabut ya.
Gak terasa ya, udah sore hari, perut kita pas banget keroncongan nih teman-teman. Kebetulan yang lain susah banget dibangunin, alhasil kita cuman jalan berlima. Nah, buat teman-teman yang pengen tahu kondisi sore di daerah Arjuna Dieng tuh ya kayak gini. Udah banyak banget penginapan baru yang modelnya seperti ini ya teman-teman. Kalau ditanya range harganya berapa sih Mas Rang? Kurang lebih sekitar dari 200, mungkin ketika musim liburan sampai 1 juta. Oke, akhirnya kita memilih makan yang prasmanan. Kayaknya pete, sambel, telur, dan orek itu enak banget. Tapi Mas Rang baru sadar kalau ada sayur krecek. Idih, ini udah settingan Mas Rang banget ya. Biasanya sih kalau Mbak Nindi pasti Mas Rang wisata kulineran yang emang bener-bener legend daerah sini. Tapi karena Mas Rang sendiri yang penting kenyang dan bisa nge-save perut Mas Rang sampai nanti malam. Karena biasanya kalau udah malam-malam Mas Rang cuma ngopi atau nge-indomie doang. Overall di daerah penginapan Mas Rang itu enak ya. Buat ke daerah landmark ini nih tempat Mas Rang makan, namanya Warung Berkah Bu Warto, itu nggak jauh dan harganya valuable banget di sini teman-teman. Mas Rang makan sebanyak ini yang tadi kamu lihat itu hanya sebesar 17.000 ditambah 3.000 es teh manis, total 20 ribuan lah. Cukup pas kan buat dompet anak motor kayak kita? Ihi. Punya bodi motor warna metalik, nggak usah takut. Mas Rang ada obat khususnya, namanya Spray Wax. Jadi ini Quickshine versi 2 yang emang khusus bodi motor kamu yang berwarna metalik. Cara pakainya tinggal semprot, terus kemudian lap aja seperti biasa. Pastiin semuanya merata dan gak usah ditekan karena biar tidak menyebabkan scratch ketika lapnya itu kotor. Untuk hasilnya kalian bisa lihat sendiri nih, kayak gini. Idi, metaliknya lebih keluar teman-teman. Nih, Mas Rang akan buktikan. Langsung aja mampir ke Tokopedia MSRG Official, di Shopee juga ada. Spray Wax, gak mahal kok. Udah mas hajarnya motor gue. Gue kan udah di Jakarta. Kalau gue rencananya motor gue anak ada kan gue nggak mau kemana motor gue harus tahu. Gue jangan bisa tahu.
Halo, selamat pagi Dieng. Sebetulnya kita pengen menuju Sikunir jam 4 pagi tadi. Tapi karena kondisi badan Mas Noval kurang fit akibat perjalanan dari Jakarta ke Dieng, kita memutuskan untuk istirahat aja dan bangun siang. Karena biar bagaimanapun juga perjalanan kita akan berakhir di Yogyakarta. Gak mungkin dong kalau kita ngedrop di sini dan akhirnya fail dalam perjalanan. Jadi menurut Mas Rang, jangan ada kata egois, istirahat yang cukup itu udah baik banget. Jadi seperti ini pagi di Dieng. Oke, kita prepare yuk buat check out teman-teman. Ketika semuanya sudah oke, saatnya kita cabut menuju Yogyakarta. Mungkin videonya akan ada di minggu depan ya teman-teman. Sebelumnya Mas Rang haturkan tara thank you banget buat teman-teman yang udah setia sama Mas Rang nontonin video Mas Rang. Sehat-sehat terus buat kalian, jaga kesehatan dan dijauhkan dari segala mara bahaya dan wabah penyakit. Mas Rang pamit, sampai ketemu di video selanjutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.